bergabung bersama kami malam hari ini. Site Manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Edi Wahyudi. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Edi, mungkin Pak Edi pertama bisa menjelaskan kepada kami terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang Anda dengar. Ya, kondisi terkini di Rumah Sakit Gaza Palestina, beberapa hari yang lalu kita mengalami jatuhnya artileri dari tank Merkava di lantai atap dan tembus ke jalur ruangan ICU, sehingga pada saat itu meninggal 8 orang dan selanjutnya dari yang korban luka-luka bertambah 4, jadi total menjadi 12 orang yang syahid. Kondisi terkini seperti itu. Iya. Lantas tadi di awal saya juga mengajak penonton kita, mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana perjalanan dari Rumah Sakit Indonesia dari awal dibangun, dan ini menjadi salah satu bentuk silaturahmi antara rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Melihat kabar beberapa hari yang lalu kondisinya cukup parah begitu, tanggapan Anda seperti apa? Ya, sekali lagi bahwa pembangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina adalah memang murni dari rakyat, cinta rakyat Indonesia kepada cinta rakyat Palestina. Dan memang kita dalam donasi ini dari rakyat itu secara umum, dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang mereka dari kalangan menengah ke bawah, terutama mereka memberikan rasa cintanya, donasinya, sehingga terbangunnya Rumah Sakit Indonesia dari tahap pertama sehingga tahap kedua. Dari 110 tempat tidur, sekarang sudah 325 tempat tidur. Nah, inilah makanya kami terus menempatkan 3 relawan Rumah Sakit Indonesia dalam rangka untuk membangun, menjembatani antara rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Demikian. Oke, baik. Lantas seperti apa tanggapan Anda mengenai bangunan yang menjadi salah satu titik atau bangunan paling penting, termasuk yang penting di Gaza? Ini dapat serangan dari Israel. Ya, terus terang kami merasa sedih ya dengan kondisi ini, karena memang rumah sakit itu harusnya adalah sebuah bangunan yang netral. Karena memang kita membangun dari misi kemanusiaannya. Nah, kita melihat bahwa misi kemanusiaan, misi medis di dalamnya adalah untuk mengobati adanya korban-korban, baik korban luka maupun korban korban yang meninggal gitu, untuk perawatan jenazahnya dan sebagainya. Sehingga hal ini kalau rumah sakit sendiri yang sudah merupakan bangunan yang harusnya dijaga secara netralitas, dan harusnya dunia melihat bahwa rumah sakit memang betul-betul adalah kawasan yang memang misinya be humanity gitu, jadi kemanusiaan gitu loh, sekali lagi. Nah, ini kami terus terang merasa sedih kalau rumah sakit sendiri yang bangunan netral diserang oleh pasukan Israel. Demikian. Dengan berbagai alasan yang dengan berbagai alasan, benar. Baik, lantas kabar terkini yang Anda dapatkan baik itu dari relawan maupun petugas medis yang ada di sana, seperti apa kondisi mereka? Rumah Sakit Indonesia sekarang dipaksa untuk dievakuasi. Jadi tentara Israel itu meminta untuk mengosongkan Rumah Sakit Indonesia. Ini terus terang kami merasa aneh gitu ya, karena kita justru untuk kegiatan kemanusiaan, tapi kita diminta untuk dikosongkan dengan berbagai alasan, dengan berbagai tuduhan. Dan memang sebenarnya berbagai tuduhan itu sudah kita jawab bahwa semua tuduhan-tuduhan itu adalah tidak benar. Dan memang faktanya seperti itu. Dan sekarang ada 3 fase pengosongan rumah sakit, yaitu fase pertama itu ke Rumah Sakit Eropa, kemudian fase kedua adalah didorong ke Rumah Sakit An-Nasr, dan terakhir adalah ke tempat sekolahan milik PBB yang berada di samping Rumah Sakit Eropa. Demikian. Oke, lantas sekarang berarti sudah memasuki fase pertama? Sudah fase ketiga bahkan. Sudah fase ketiga? Bahkan sudah fase ketiga. Berarti kondisi terkini adalah sudah kosong di sana? Iya. Oke. Jadi termasuk 3 relawan itu diangkut bersama dengan petugas medis yang harusnya berada di lokasi rumah sakit, tapi dipaksa untuk keluar. Dan itu dibawa ke sebuah sekolahan milik PBB di sana. Gitu. Kondisi terkininya seperti apa di sekolahan milik PBB ini? Apakah memang mereka lebih aman di sana atau bagaimana yang Anda dapatkan kabarnya? Ya, kondisi perang ya, kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Kita minta kepada Allah, kepada Tuhan, hal yang terbaik yang bisa melindungi mereka gitu ya. Karena memang situasi perang kadang-kala ada sekolah juga yang diserang, tapi kami berharap lah ini mudah-mudahan tolong, ini adalah sebagai wakil dari rakyat Indonesia,
tolong ini hormati bangsa Indonesia yang berada di sana gitu. Oke. Di sekolah PBB ini apakah proses pengobatan dari pasien juga bisa dilakukan di sana? Kita karena berada di sekolahan umum, ya kita sebatas baru perpindahan dari Rumah Sakit Indonesia ke rumah sakit ke sekolahan PBB. Entah ataukah mungkin petugas medis yang ada di sana atau 3 relawan di sana bisa membantu di rumah sakit lain, kita belum tahu untuk langkah berikutnya. Berarti memang fokusnya saat ini adalah proses pemindahan dan juga penyesuaian tempatnya seperti apa. Betul. Melihat karena ini masih tempat baru begitu ya, dan sangat mendadak mereka Sangat untuk pindah mendadak, ke sana. Iya. Oke, banyak sekali bantuan juga dikirimkan oleh masyarakat Indonesia. Yang tujuan awalnya adalah untuk dikirim salah satunya ke Rumah Sakit Indonesia. Seperti apa kabarnya? Apakah akan diserahkan atau dipindahkan ke tempat yang baru ini, atau bagaimana? Ditunggu dulu hingga nanti kembali lagi ke Rumah Sakit Indonesia atau seperti apa? Iya, untuk kami jelaskan lebih dahulu bahwa sejak 7 Oktober terjadinya perang, memang kita terus menyalurkan. Walaupun dalam kondisi perang. Contoh yang kita salurkan, makanya ada 3 relawan ini adalah untuk membantu, menjembatani bantuan-bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Waktu itu kami membeli obat-obatan yang masih tersisa di beberapa supplier yang ada di kawasan Gaza, dan juga kita membeli bahan-bahan pakaian medis terutama ya, pakaian medis maksudnya, pakaian medis untuk petugas jaga. Kemudian kita juga membantu berupa snack, membeli snack-snack. Karena apa? Karena petugas medis yang ada di rumah sakit itu begitu lelah. Mereka butuh supply untuk makanan-makanan untuk mereka bisa semangat. Jadi kita drop itu berupa snack, dan juga kita drop kurma ya. Karena makanan yang cukup ini. Nah, termasuk kita terakhir itu adalah beberapa waktu yang lalu ketika masih beroperasi, kita menyediakan minyak goreng. Untuk bahan bakar tadi begitu. Betul, ya? Betul, 1 dari 3. Yang cukup menarik adalah tadi ada katakan ada 3 relawan dari Indonesia, termasuk salah satunya anak Anda di sana. Kondisi terkininya seperti apa? Alhamdulillah. Bisa Anda tahan dulu Pak Edi, akan dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di program spesial Palestina Menangis.